Henshin! Episode kali ini tetap dibahas sesuai dengan jadwal ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman semua atas kesabaran dan juga ketertibannya. Lagi banyak update juga nih ya dari kemarin dan bahas-bahas hari ini yang menandakan konten yang isinya pembahasan semua itu 4 hari berturut-turut guys. Besok-besok masih ada lagi tentunya ya, masih bejibun, tetap sabar menunggu untuk semua bahasannya. Semua itu sudah terpikirkan dan masuk ke schedule Ane pastinya. Fisik dan pikiran emang Ane tuh capek banget dari kemarin, tapi tetap semangat tentunya. Makasih juga untuk perhatiannya ya. Jadi langsung saja kita bahas Kamen Rider episode 34. Awal mula kita bahas bagian openingnya dulu sedikit ya. Dimana untuk beberapa karakter jadi terbagi seperti menjadi dua kubu. Dimana Aceng dan Azuma terlihat ada di bagian Desire Royal yang terbalik ya logonya. Sementara ada 4 orang lainnya dengan latar Desire Royal juga. Yaitu Daichi, Keiwa, Sarah, dan juga Shinawon. Seakan mereka ini tuh beda kubu ya. Kayak DGP sama GGP kemarin. Kalau yang kemarin itu GGP itu ada si Azuma sama si Daichi kan ya. Dan sisanya di DGP gitu. Perubahan lainnya sih hanya ke highlight setiap karakter dengan bentuk rider mereka masing-masing. Dan juga kayak ada klip gitu yang ngasih lihat penampilan mereka atau aksi mereka di episode ininya. Menyambung sama apa yang terjadi di akhir episode kemarin ya, dimana Aceng tiba-tiba kembali secara ajaib dan mengagetkan semua orang. Soal kok bisanya sama faktor-faktor lainnya sudah Anda bahas lengkap di episode kemarin ya. Udah banyak teori dan spekulasi juga dibahas-bahas kemarin. Dan pastinya bakal kita bahas lebih lanjut nanti. Dan ini erat kaitannya dengan Sumuri. Jadi kembalinya Aceng dikira untuk membantu Zin dan Chirami, ternyata Aceng yang ngasih perlawanan di sini ya. Sudah sangat jelas sekali alasannya karena DGP itu dianggap telah membuat ibunya ini terperangkap dan juga menderita. Jadi fight yang cukup seru terjadi antara si Gits melawan Glersu di sini dan bagian ini emang bagian yang jadi akhir hayat dari Chirami ya. Dimana Bafa yang ngeberesin si Chiraminya dengan mudahnya pula ya. Kasihan itu kepalanya Pak dicengkram dulu terus langsung dihajar ya. Aktornya juga sudah menerima bunga di balik layar ya. Jadi selamat tinggal untuk Bapak Chirami. Akhirnya bye-bye juga. Tapi ya ada kemungkinan mungkin balik lagi teman-teman yang nggak tahu kayak gimana ya. Dilanjut dengan dimulainya kompetisi baru bernama Desire Royal. Kompetisi yang ada di movie Battle Royale kemarin dibawa ke serialnya. Rule-nya mirip-mirip DGP dengan sedikit modifikasi ya. Yang ditekankan di kompetisi ini adalah pertarungan antar Kamen Rider atau rider yang bertahan sampai akhir. Dimana di akhirnya pemenangnya itu berhak mendapatkan dunia seperti apa yang dia inginkan. Mau tetap ada Desire Grand Prix atau tidak ada Desire Grand Prix. Nah ini seperti kayak usaha 2 kali nih. Misalkan kalian mau tetap ada Desire Grand Prix nih untuk mewujudkan keinginan kalian. Tapi kalian itu harus ikut Desire Royal dulu gitu. Jadi kalian harus menangin Desire Royal dulu ya. Terus baru Desire Grand Prix kan tidak hilang. Baru kalian ikut lagi kompetisi DGP. Berusaha lagi untuk jadi Desashin. Panjang bener ya ini mainin durasinya ya. Tapi yang kalah ya udah game over ya. Dan gak bisa jadi Kamen Rider lagi selama-lamanya. Yang berarti keinginan lu itu gak akan bisa terwujud lagi ya selama-lamanya juga. Mirip Ryuki memang ya. Pertarungan Kamen Rider dan Tatakae sampai akhir. Pantas saja ada sedikit penggambaran di bagian ini yang memperlihatkan scene dari movie Battle Royale ya. Yang ada Kamen Rider Ryuki dan juga rider lainnya, Revive, Vice ya. Terus juga ada Shishika juga. Para peserta seakan itu sudah dipilih ya. Dan mereka itu langsung mendapatkan invitation. Tidak melalui navigator seperti Sumuri di DGP. Tapi invitation bersama dengan box yang isinya itu belt dan juga core ID langsung muncul di depan muka mereka ya. Ini jadi seakan selaras nih sama tujuan Azuma dan juga si Aceng, si Desire Royal ini. Walaupun mereka yang nggak akur-akur amat, tapi mereka ini seakan seperti satu kubu. Seperti yang kita lihat di opening ya, Aceng dan Azuma di Desire Royal ini. Azuma memang sudah berhasil menghancurkan semua Kamen Rider, berhasil dalam tanda kutip ya. Soalnya itu masih tersisa kayak Zin, sama supporter-supporter lain mestinya dihitung ya itu ya. Kan mereka semua Kamen Rider juga gitu. Tapi menghancurkan DGP juga jadi tujuan besarnya dia. Nah ini kan belum terrealisasi gitu. Dan dia itu bisa ngerealisasikan di Desire Royal ini. Ketika dia itu udah menang, udah gua nggak mau ada DGP gitu. Sementara si Aceng itu ingin melawan dan menghancurkan DGP juga gitu dengan tujuan membebaskan ibunya tadi ya. Jangan pada salah kaprah kalau sekarang Aceng itu jadi anti-hero gun dan sebagainya. Jadi seiring ceritanya yang berjalan ya makin kesini ya makin kelihatan gitu. Siapa antagonis sebenarnya? Yaitu Desire Grand Prix itu sendiri. Seperti yang udah tak jelasin kemarin ya. Bukan anti-hero ya. Dan membahas soal kembali Aceng juga ya masih jadi pertanyaan besar ya di sini ya. Dimana Sumuri yang punya kaitan erat juga dia sendiri ya masih bingung gitu sama hal ini ya. Sumuri ya malah menyangkal dan belum sadar tepatnya ini belum sadar bahwa dia itu punya kekuatan atau potensi. Dan kita juga udah banyak yang bikin prediksi kalau sosok Sumuri ini tuh akan jadi Dewi Pencipta berikutnya.
Soal ini mestinya si Shuel yang tahu banyak ya, dan kita hanya bisa menunggu nanti dikuak di episode-episode mendatang. Krusial banget soal ini soalnya ya. Masih soal Sumuri, jadi Sumuri sendiri aja bingung gitu ya dengan keberadaan dia di Desire Grand Prix saat ini. Ini diwajari karena dia udah lihat banyak sekali kejadian, terutama yang ada di belakang layar Desire Grand Prix itu sendiri ya. Jadi banyak kecurangan dan konspirasi yang jelas-jelas itu dia lihat gitu. Pastinya dia itu jadi mikir seperti ini, duh selama ini gue ngelakuin kayak gini atau gue tuh di sini tuh bener nggak sih gitu. Ngerti kan maksudnya ya? Menyambung sama potensi Sumuri sebagai dewi pencipta berikutnya dan bisa jadi highlight utama soal ini untuk akhir saga Kamen Rider Geats, kita ya pastinya akan melihat porsi Sumuri itu pasti jadi lebih banyak. Dan yang terpenting ini nih yang pengen anda lihat ya, yaitu sisi kemanusiaannya Sumuri yang patut kita tunggu ya. Jadi mungkin banyak yang beranggapan Sumuri itu katanya terlalu kayak robot gitu ya teman-teman ya, karena kerjaan dia itu sebagai navigator ya. Jadi kayak cuman ya udah begitu doang ya kerjanya ya. Memang udah banyak action-actionnya gitu ya, seperti ngebantu Aceng diem-diem, terus juga kontra sama beberapa keputusan Game Master. Nah nanti kita bakal lihat lebih dalam lagi tuh seperti apa ya ketika ini tuh udah climax gitu ya untuk soal konfliknya. Lanjut lagi ke Desire Royal. Jadi secara mengejutkan yang mendapatkan invitation langsung itu kali ini adalah Sara Sakurai, kakaknya Keiwa. Tapi ini melalui Kekera yang ngomong langsung ke si Sara dan juga memperkenalkan dirinya. Nah, soal Desire Royal sama para supporter jadi ada hubungan lagi dong kalau kayak gitu ya. Nah, soal ini juga kita harus mikir nih. Ini emang salah satu triknya Kekera nih ya. Jadi mari kita bahas lengkap di sini ya. Jadi di tengah Sara yang lagi diliputi kesedihan karena adiknya ini tuh menghilang. Jadi Kekera itu mengambil kesempatan ini dengan menjanjikan Keiwa itu bisa kembali lagi. Tapi dengan syarat ya Sara ini ya harus ikutan Desire Royal. Saat menyentuh Core ID tentu beberapa ingatan si Sara ini kembali dan dia itu join Desire Royal. Dan gak lama setelahnya seperti yang dijanjikan Kekera, MC kita Aka Sakurai Keiwa kembali lagi. Jadi patut di note ini ya, Keiwa yang kembali lagi ini tuh ingatannya juga di reset lagi ya. Jadi dia nggak tahu apa-apa soal kejadian-kejadian kemarin, bahkan sebagai Kamen Rider juga ingatannya tidak ada ya. Balik lagi main lotre itu. Berbalas juga nih sama Sara yang emang adiknya satu ini tuh nggak pengen jadi Kamen Rider lagi. Jadi si Sara tuh nggak mau si Keiwa itu jadi Tycoon lagi. Pokoknya ya kenapa? Karena ya nanti dia itu berkorban dan beraksi meregang nyawa lagi gitu. Soalnya katanya ketika Keiwa itu udah inget lagi sama ingatannya ini, ya dia pasti bakal ikutan fight lagi. Ya biasalah ya, sikap-sikap keadilan yang tinggi lah ya. Kekera itu bahkan sampai bilang kalau Keiwa ikutan Desire Royal sekarang kemungkinan Keiwa itu bakalan kalah dan tidak selamat. Lah, katanya MC nih ya. Tapi ingat sekali lagi, ini tuh triknya Kekera teman-teman ya. Jadi Kekera itu menjanjikan Keiwa kembali lagi dan juga terwujud sudah ya. Dan Sara yang bener-bener newbie ini tuh ikutan Desire Royal. Udah pasti kena bantai. Dan pas bagian ini sengaja diliatin ke si Keiwa. Pasti dia kaget kan? Lah, cici gue ngapain di situ? Kekera beraksi lagi di sini. Lu mau nyelamatin kakak lu nggak? Ya udah lu ikutan aja sana fight-nya. Dikasihlah belt dan Tycoon Core ID. Soal tadi ya udah berlanjut dengan Keiwa yang ikutan Desire Royal sebagai Kamen Rider Tycoon. Kekera pun di belakang layar ya seneng-seneng aja gitu, tertawa hahihi ya sama si Beroba, rencana dia itu berhasil. Jadi sebelumnya memang dia itu bekerja sama dan membuat perjanjian dengan si Beroba, di mana Vision Driver itu diambil sama Kekera setelah kekalahan Chirami. Dan dengan Beroba yang punya Vision Driver satu lagi juga, semua itu bisa terwujud. Jadi tinggal ngasih wish lah ke Dewi Pencipta gitu ya, yaitu mengembalikan si Keiwa. Ini Vision Driver kok makin kesini anak ngerasa kayak nggak ada harganya ya. Padahal itu kayak diperebutkan banget gitu ya di saga sebelumnya ya. Sekarang tuh kok kayak ya gitu aja dicuekin ya. Dan kayak tiba-tiba nyampe di tangan Kekera gitu ya. Jadi yang dijanjikan sama Kekera itu apa? Ya ini teman-teman ya, ke si Beroba, pertunjukan drama dan emosi para manusia yang nggak bisa mereka dapat dari tempat mereka berasal, yaitu masa depan. Soal ini udah tahu ya, dimana ya para manusia atau para makhluk dari masa depan ini tuh seneng gitu ya, ngelihat orang-orang tuh seperti ini gitu ya, ada sedih, marah, dan segala macam. Memang tujuan besar Kekera itu mengembalikan Keiwa dan membuat dia itu ikut bertarung lagi. Memang terkesan picik ya dari caranya ini kalau kalian udah nonton. Tapi katanya si Keiwa ini tuh harus dipicu dengan sesuatu biar dia itu berubah. Mungkin biar jadi lebih kuat kali ya. Jadi perlu digarisbawahi karena Kekera itu supporter utama Keiwa. Jadi dia juga emang berusaha keras agar rider yang dia dukung itu kembali dan ikut bertarung lagi bahkan semakin kuat. Jadi jelaslah bagian ini ya. Pemicunya siapa?
Ya kakaknya yang sangat cantik itu ya. Kalau kakaknya diapa-apain kan langsung bikin si Keiwa itu marah gitu ya. Dan kita juga akan membahas cepat percakapan antara Naon dan Kyun. Bagian ini juga cukup deep ya. Dimana soal ajakan Kyun ke masa depan, ya si Neon ini tuh masih belum bisa menentukan ya. Di satu sisi Neon itu nggak mau DGP itu dihilangkan. Selain cinta sejati yang diinginkan Neon, Neon juga punya keinginan untuk membuat dunia di mana tidak ada orang yang ingat soal Neon. Karena pada dasarnya, Neon itu ya seharusnya nggak ada. Ini juga langkah agar para fansnya itu katanya nggak khawatir sama dia ya. Yang Anda tangkap nih di sini ya. Neon itu ya masih mencari-cari beriringan dengan dirinya itu yang masih bersedih gitu dan dipenuhi dengan rasa pesimistis seperti ini ya. Berujung dengan rasa pesimistis seperti ini. Kalau dia sudah bulat ingin membuat keputusan seperti itu ya berarti dia emang udah lapang dada gitu ya, legowo gitu. Ini masih berbuntut dari saga yang kemarin yang menurut Ana sih ya good-good aja gitu ya impactnya ya. Dimana perubahan karakter atau impact dari permasalahan kemarin tuh emang masih kerasa gitu ya. Jadi nggak terlalu drastis. Udah beres masalahnya, tiba-tiba lihat si Neon itu terlalu happy ya dan munculin gimmick-gimmick kawaii lagi gitu kan ya. Jadi, udah aja kayak lewat banget gitu. Jadi ini memang ada impactnya gitu dari saga besar Neon waktu itu. Apalagi akhir-akhir ini kan kita lihat Neon ya cuman bisa tersenyum kecil atau tersenyum pahit ya. Jadi memang itulah ya. Buat para fans Neon tetap bersabar aja guys ya. Kalau ngomongin soal imut, Ana agak kesemsem sama si Sarah malah di episode kali ini ya. Walaupun ya kasihan ujung-ujungnya. Jadi untuk fight pertama di Desire Royale itu terjadi pertarungan 2 lawan 1 antara Naji Sparrow melawan Nago dan Sarah yang baru berubah menjadi Kamen Rider Hakubi. Pose handshake-nya cukup unik ya, dimana pose atau kuda-kuda pertamanya itu sama kayak si Taikun. Agak aneh memang sama pertarungan ini. Kalau Sarah atau Hakubi ya diwajari kalah karena dia itu newbie ya. Cewek pula kan ya. Kalau Neon udah pakai beat form ya dan experience-nya juga udah banyak bisa dibilang masih kalah masih Naji Sparrow ya. Apa karena pengaruh galaunya juga nih masih ada nih ya. Pokoknya menurut Ana sih ketika nonton ini ya gini loh, kalau kalah diwajari mungkin ya. Tapi Ana tuh kayak Neon tuh nggak selemah ini gitu ya. Ini tuh kayak berasa jomplang banget gitu ya. Digebugin sama si Naji Sparrow. Jadi kayak si Neon tuh sebenarnya nggak selemah ini mestinya ya. Syukur diselamatin sama Keiwa di sini ya, yang tiba-tiba datang dan berubah jadi Taikun Ninja Form. Pertarungannya juga cukup seru di sini, banyak beberapa bagian akrobatik ya. Baru dikacaukan sama si Bafa yang datang dan masih dengan form terbarunya yaitu Viva Zombie Jamashin yang punya kekuatan luar binasa ya. Karena adanya Desire Royale dan ada lagi di sini Kamen Rider-nya bermunculan ya, si Bafa juga ada alasan untuk menyerang mereka semua ini ya. Karena emang rule-nya kan ya pertarungan antara Kamen Rider gitu dan emang dia juga masih mau memusnahkan semua Kamen Rider gitu. Di tengah Keiwa, Sarah dan Naon yang terjepit, syukur diselamatin sama si Aceng. Nah, walaupun mereka ini rival satu sama lain ya, bisa dibilang di kompetisi Desire Royale nih, si Aceng ini tuh tetap ada itikat buat nyelamatin Keiwa dan lain-lain di sini. Jadi Bus Marksu aja itu mukul si Bafa ya, kayak nggak ada rasanya pak. Si Bafa cuman kayak berasa disenggol di antrian Alfamart sama ibu-ibu dok gitu doang udah. Bus Marksu sama Bafa ini teman-temannya Fever Zombie Jamashin ya. Emang sekuat itu ya Fever Zombie Jamashin ya. Sekarang udah nggak berasa loh kalau Aceng pakai Bus Marksu ya. Tapi akankah ada rivalitas juga antara Aceng dan Keiwa di akhir episode nih kalau kalian udah nonton ya. Dimana Aceng jelas punya tujuan untuk menghancurkan DGP untuk membebaskan dan memberikan kebahagiaan untuk ibunya. Di satu sisi, Keiwa itu masih butuh DGP untuk menghidupkan lagi orang-orang yang sudah menghilang bahkan mati karena dampak pertarungan ini ya. Apalagi yang udah jadi gelembung kemarin tuh. Itu tuh pengen diselamatin sama si Keiwa. Ditambah, Keiwa itu masih kesal dan sepertinya menyalahkan Dewi Pencipta aka mamanya Aceng yang dianggap sudah banyak mengambil kebahagiaan orang-orang. Di sini dari perkataan dan raut wajahnya Keiwa sih ya terlihat kalau dia ini tuh serius ya dan ambisinya tuh nggak main-main. Ya tapi kita lihat dulu saja ke depannya gimana ya. Selama ini kan Keiwa ya belum jadi Desashin gitu ya. Sayang sekali ya Aceng dan Keiwa bahkan Neon juga di sini ya sudah harus beda jalan sekarang semuanya, semua karakter utama di Gits ini. Jadi episode minggu depan soal ini ya masih berlanjut lagi, masih pertarungan di hutan ini ya. Jadi ya masih berlanjut untuk babak Desire Royale-nya. Apakah bakalan ada teori baru lagi terutama dari Shuel yang nyambung sama Sumuri dan juga Dewi Pencipta. Osteus Yamato Akashi Bapak Archimedel juga bakalan muncul di sini dan punya dunia sendiri juga katanya untuk diwujudkan. Alah, bagian ini nambah-nambahin aja ya.
Jadi begitu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak pembahasan episode 34 ini. Jadi silakan kalian perlengkapi dengan pendapat dan komentar kalian di kolom komentar bawah. Ditunggu untuk updatean berikutnya di minggu ini teman-teman. Sekali lagi sabar aja, tetap support Agan Reza. Pastinya Anda bakal update terus semaksimal mungkin dan juga setepat waktu mungkin. Oke guys, terima kasih banyak. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalam, bye-bye.